Nah, terus lanjut aja. Lanjut bro, no, jangan itu mulai dari tafsir, baca mulai itu Abu Hadid dari tafsir 16 sampai 20. Silakan Pak Muhammad jelaskan dulu sampai selesai, nanti biar saya tanggapi. Iya, saya mau baca full 16 sampai 20 yang sudah hujat ya. Tidak ada huruf yang Maryam ada persepsi nauzubillah Jibril mau zina dengan Maryam atau rumah atau kamar atau tempat, gak ada di sini Pak. Mulai dulu itu Abu Hadid brother. Tafsir baca Indonesia. Dipercepat aja Pak Zia, intinya tidak ada gitu loh. Iya. Daripada dibaca bikin capek aja kayak kemarin. Mau saya jelaskan? Karena saya merasa lebih ngerti Quran daripada teman-teman di sini gitu loh. Apa? Kamu mengerti Quran lebih dari saya? Betul. Jadi begini. Gak usah ditanggapin yang kayak itu. Ini pertama-tama mainan ini. Jangan bikin klaim seperti itu, Edes. Ini nanti bikin susah untuk kita, bro. Enggak, begini teman-teman. Kalau teman-teman itu percaya dengan Quran sendiri, teman-teman itu harus mengakui saya sebagai orang yang lebih mengerti Quran untuk kalian tanyai. Sayangnya kalian ini tidak. Iya kan saja Pak Zia, Enggak usah debat yang kayak gitu. Dia kan sebentar, saja. Pak Muhammad. Pak Muhammad tadi kan gitu bicara, saya diam. Memang jadi mainan ini, harus jadi boneka kita. Edes, Edes, tunggu dulu ya. Gemes saya. Itu ada Shoaib di sini, bisa panggil Shoaib di atas itu Abu Hadid. Ya, jadi begini. Masih tidur Shoaib. Pertama-tama sudah di sini. Iya. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada teman-temanku di sini, di dalam Al-Qur'an kalau kalian tidak mengerti sesuatu ya, itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab terdahulu. Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab terdahulu bahwa mereka itu sebentar. Aduh, jangan dipotong dulu. Sebentar, nanti bisa kalian tanggapi ya. Di sini gantian. Oke. Oh, belum udah gantian ini karena bahaya ini kalau saya ngomong ini. Karena akan membongkar ini kalau saya ngomong ini. Jadi saya heran saya heran melihat teman-teman di sini, kenapa teman-teman itu lebih percaya kepada Ibnu Katsir, Jalalain, ini yang sama sekali bicara tidak. Anda itu klaim. Klaim itu harus bisa buktikan. Itu yang kita kejar. Kalau klaim besar nggak ada bukti, kamu diketawain, Edi. Saya bantu kamu supaya kamu tidak diketawain di sini. Dengar dulu Abu. Nanti habis ini tata dulu ya, baru Bang Zia. Iya. Dengar ya, gini Abu ya. Kalau kalian baca Quran, saya akan memberi kepada setiap orang, setiap kepala ya. Setiap kepala orang muslim yang mampu menunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran, kalau suruh mengetahui Al-Quran itu harus paham Nahu Sorob, harus tanya Ibnu Katsir, harus nanya Jalalain. Nggak ada itu. Yang ada di dalam Quran itu adalah jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Itu yang pastinya bukan kamu, Yang pastinya bukan kamu yang ditanyakan. Kenapa kalian malah nanya orang yang membaca kitab setelah Quran ada? Harusnya sebelum dong. Ini kalian itu bagaimana sih? Nggak percaya sama Quran sendiri. Terus yang kedua, jelas-jelas dikatakan bahwa mereka mengenal Muhammad itu seperti anak mereka sendiri. Kalian nggak percaya sama Quran? Percaya nggak sih kalian sama Quran? Nah, makanya nanya sama Muhammad, nanya sama orang yang membaca kitab terdahulu.
Bukan hanya sama ulama, nggak ada itu. Kadzabun Nasir. Ya. Jadi kenapa sih kalian ini lebih percaya dengan omongan manusia ketimbang omongan Quran yang konon katanya kitab dari langit, gitu loh. Ya sedikit dulu aja tanggapi. Sudah, silakan Ustaz Tahta silakan. Kamu nih dijadikan masalah kadzab nih. Oke, jangan dipotong ya. Jadi gini, jelas kalau kita ingin memahami Al-Quran harus tahu gramatika Arab, karena Al-Quran turun sesuai Nabi yang diutus orang mana dia, bahasa apa kan gitu. Nah tentu saja kalau ingin menguasai Al-Quran harus tahu tentang gramatika Arab, mulai dari nahwu, sorof, balaghah, ilmu bayan, badi', ma'ani, supaya kita tahu per kalimat itu apa maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab atau ahla zikri, itu membahas tentang biasanya nubuat Rasulullah. Karena memang mereka itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum tadi itu. Karena yang tahu nubuatnya Rasulullah tentu saja ahli kitab. Sehingga kalau ingin bertanya tentang nubuat Rasulullah jangan hanya ke orang Arab. Karena yang tahu tentang Nabi Muhammad adalah ahli kitab. Sebagaimana dulu Nabi masih kecil, ya umur belasan tahun. Yang tahu pendeta Bahira. Begitu juga ketika Nabi Muhammad kedatangan Jibril, yang tahu Siti Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Kenapa bukan orang Arab? Karena orang Arab tidak tahu tentang nabi-nabi. Contohnya lagi, fas'alu ahla dzikri di situ. Bertanyalah kepada ahli kitab, ahli dzikri di situ. Orang yang mempunyai kitab, karena memang orang Arab itu mengatakan utusan itu malaikat. Wahai Muhammad, kok ngaku utusan kamu? Padahal yang namanya utusan itu malaikat menurut orang Arab. Akhirnya kalau kamu tidak percaya bahwa Allah mengutus manusia juga, silakan tanya ke ahli dzikri. Siapa? Ahli kitab. Andai kan saya nanya ke ahli kitab, benar nggak Allah itu mengutus manusia? Pasti mereka menjawab iya. Karena Musa manusia, Yesus manusia, ya, Nabi Ibrahim juga manusia. Nah makanya ketika Al-Quran mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab, ini di bidang tentang nubuat Rasulullah, tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, bukan semua ilmu. Karena yang tahu tentang nubuat Rasulullah ya ahli kitab. Mereka mengenal melebihi anaknya malah. Gitu. Jadi kamu itu jangan langsung bertanya kepada ahli kitab semua ilmu, bukan. Tapi kebanyakan tentang sifat Nabi Muhammad, tentang keutusan beliau. Makanya ada hadis al-hadis Sustani an atau Ibnu Yasar an Ka'bil Akbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu, nanti sepertiga hadis itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi atau Ibnu Yasar belajar kepada orang tuanya tentang Taurat. Ternyata ada bagian selembar dia robek, dia taruh di peti. Kemudian falamma mata abi. Kemudian ketika ayahku meninggal, saya penasaran apa yang dirobek itu. Ternyata ketika beliau buka, apa yang dirobek itu? Di situ ada mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akan ada seorang nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya meluas ke Syam. Sehingga ada dalam Taurat itu dulunya. Makanya contohnya dalam Taurat Ibnu Salam atau Ibnu Yasar. Sedangkan kalau pendeta, yaitu pendeta Bahira, ya, atau Waraqah bin Naufal. Ya seperti itu. Jadi kamu itu jangan langsung kamu vonis di Al-Quran tanya ke ahli kitab di bidang apa dulu, kata Bang Juma. Kan gitu ya. Oke, silakan. Iya, sayangnya sekali apa yang baru dikatakan itu tidak dipercaya sama Tahta sendiri. Malahan si Tahta ini mengeditnya seolah-olah Tahta ini percaya bahwa Allah itu kalau ngomong suka ketinggalan. Ya, tidak pernah ada di situ dikatakan dalam urusan nubuat kamu harus tanya kepada orang-orang yang membaca kitab terdahulu. Kagak ada. Si Tahta aja yang nambah-nambahin. Karena si Tahta percaya, dibantu ini. Waduh, kayaknya langsung dibantu nih Tahta nih. Enggak. Tahta sudah terdesak langsung dibantuin kan? Gini, saya tambahan sedikit aja. Ditanyakan kepada yang nggak makan babi, yang dia itu sunat. Kalau masih makan babi, nggak sunat, masih percaya Yesus Tuhan, nggak bisa ditanya. Sudah?
Iya, jadi saya heran ya. Saya Herman, betul-betul Herman, saya Herman-Hermannya dengan teman-teman muslim yang tidak percaya lagi dengan Qur'annya. Di Qur'an itu nggak ada loh bilang begitu. Jangan tanyakan kepada orang yang makan babi, kagak ada. Herman saya sama kalian. Ya. Isa itu di dalam kitab kalian itu menghalalkan yang diharamkan sebelumnya loh. Giliran ditanya kalian belepotan apa itu yang dihalalkan yang tadinya haram. Saya cuman gini aja, kenapa sih teman-teman ini sebelum buka Quran, sebelum baca Quran, sudah punya pengetahuan dulu tentang Quran? Ini yang salah. Gini loh, orang ini kebanyakan itu menjadi salah karena apa? Karena dia sebelum baca Quran, dia sudah didoktrin dulu dengan dogma-dogma, dengan katanya, dengan katanya bahwa ini begini dan begitu. Dia jadi nggak percaya lagi apa kata Qur'annya si Tahta ini. Lebih percaya apa kata ustaz pengajian di pondok pesantren karena dia lama di pondok pesantren. Coba buka Quran. Ada nggak di situ Allah ngomong mereka mengenal Muhammad seperti anak sendiri dalam urusan nubuat? Nggak ada. Nggak ada di situ dalam urusan nubuat. Seolah-olah Tahta ini Abu, tunggu dulu bro. Tunggu dulu. Potong lagi. Tunggu bro. Abu Hadid, apa yang cerita itu gak ada dalil nubuat dalam Al-Quran untuk Rasulullah? Begini bukan, Ustaz biar diskusinya sama Ustaz Tahta dulu, nanti habis itu selesai mungkin Pak Zia dengan Pak Edi. Karena Pak Zia sudah dianggap pahlawan, tidak berkualitas. Begitu Pak Zia, jadi tunggu dulu ya. Jadi coba lihat ya, ini kebiasaan orang kafir begini. Menambah-nambah perkataan. Betul. Kita jangan suka memindahkan perkataan dari tempatnya. Jangan memindahkan orang kafir. Mereka menambah kata-kata, bukan saja perkataan saya, tetapi perkataan tulisan Wahyu juga. Itu dia. Yang ditambah, yang dikurangi. Itu dia yang saya maksud. Orang kafir ya. Betul. Saya tidak pernah menganggap Ustadz dia ini tidak berkompeten, tidak. Saya cuman supaya satu arah. Mengatur supaya satu arah. Supaya satu arah. Itu dia. Tidak menambah. Itu kebiasaan orang kafir. Itu dia apalah. Itu dia yang saya bilang bahwa kalian lebih suka Ustadz Abu Hadid. Ustaz Abu Hadid, waktunya diatur supaya lebih tertib ya, biar adil waktunya. Nah, kita kasih waktu sejam lah ya, mungkin cukup saya rasa sejam. Cukup. Setelah itu dengan Muhammadiyah. Jadi, ikhwani fillah, kita harus punya adab dan akhlak ya. Harus beda jelas. Mana orang kafir, mana orang mukmin ya. Harus jelas. Kita tidak nambah-nambah. 3 menit aja. 3 menit Brother Edis. 3 menit Brother Tata. 3 menit. Ya, jadi seperti Alwan bilang, seperti itulah Alwan ketika kalian menambah-nambahi isi Quran itu. Diatur dulu timernya, jangan terlalu cerewet juga. Diatur dulu timer. Coba cari timer dulu sebentar. Seperti yang barusan dilakukan oleh Tata. Oke, coba mungkin Ustaz dia tampilkan timernya dulu ya. Quran bilang kalau kita ngatur hewan liar itu memang agak sulit ya. Jadi teman-teman maklumi di bawah ya. Ngatur orang yang liar itu susah. Sudah mulai kelihatan. Oke, coba sekarang 8:31 mulai Brother Edes. Teruskan waktunya dulu ya. Iya. Sebentar saya coba lihat timer yang bagus yang gimana. Jadi saya sambil nunggu waktu ya. Saya cuma mau bilang begini. Kalau kalian suka nambah-nambahi perkataan di dalam Quran itu, seperti itulah Alwan yang barusan kamu tuduhkan kepada saya. Kenapa? Kalau kalian buka Quran, nggak pernah ada di dalam Quran itu. Kalau mau paham Quran, kamu bukan diskusi sama saya. Bahkan kamu saja nggak tahu siapa yang kamu lawan. Kamu lawan Ustaz Tahta. Waduh nih. Iya, saya ngomong Tahta loh. Atur pakai waktu. Iya, saya menunggu waktu. Saya mau ngomong sama Tata. Dia tadi ngomong panjang lebar nggak saya potong. Lihat ya teman-teman ya. Makhluk buah. Sebentar, Edis. Maka harus dipotong. Karena bahaya kalau saya ngomong. Ya, ada waktu, kita ikut waktu ya. Jadi cukup orang kafir yang liar. Jangan ikuti. Kalau Edis ngomong mendadak jam dinding langsung dipasang. Tapi kalau Muslim ngomong jam dinding diambil burung gagak. Gitu loh. Jangan banyak bicara. Lihat dulu timer sudah mulai dulu 3 menit. Kalau Muslim itu tertib, terbiasa 3 menit Abu Hadid.
ada toharo, ya, ada kebersihan. Kalau orang kafir itu tidak peduli dengan itu semua ya. Mau haid atau tidak diembat aja, itu orang kafir kayak gitu. Nah ini kita pakai waktu ya. Gimana cara setting? Dari tadi saya coba setting. Biar teratur. Semua giliran 3 menit ya. Semua giliran 3 menit ya. Ustaz Tahta dengan Aidis. Teman-teman Ustaz Dia, Pak Ziad tutup, saya nggak bicara. Abu Hadid juga jangan bicara, ya. Cukup Ustaz Tahta. Lebih bagus bicara aja. Kasihan loh dia nggak bicara anu. Nah, kami bukan makhluk tidak teratur, Edis. Kami makhluk teratur, rapi, bersih, tidak seperti orang kafir. Masa di sini nggak bicara? Kasihan lah dia. Ada waktunya. Ah, ini bagusnya kami Muslim ada waktunya ya. Sholat ada waktunya, semua ada waktunya. Tidak seperti orang kafir yang tidak punya waktu ya, sembarangan aja, buang sampah sembarangan. Coba 3 menit situ. Set 3. Susah, dia nggak bisa manual kayak gini satu-satu. Itu 00 000 ya 00 habis itu itu tadi yang tadi nggak bisa deket 00 nggak bisa. Coba 3 coba 3 lalu satu kali lagi 0. Cukup 0 satu kali. Iya. Sudah begitu aja set. Ini apa? 30 detik. Satu kali lagi ya. Lewat ulang. Ini kelewatan. Lihat bagaimana mereka mengulur-ngulur waktu kalau Edis ngomong ya kan? Harus disiap-siapkan mentalnya ya. Cukup set ya. Silakan Ustaz Tahta, fadhal. Baik ya, saya lanjutkan. Siapa duluan? Bukannya tadi barusan ngomong tadi Tahta tadi. Edis apa Ustaz Tahta? Saya bilang silahkan Ustaz Tahta, dia yang teriak. Memang ini susah diatur ini makhluk liar ini. Bukannya Tahta tadi ngomong. Saya ngomong barusan dipotong saya lagi. Kita catat dari awal dulu. Yang mau dibahas ini tentang apa? Ustaz Tahta mungkin duluan. Atau silakan Edis kalau duluan. Atau Ustaz Abu Hadid. Baik, saya lanjutkan ya. Siapa mau duluan? Edis. Sebentar Edis. Edis duluan ya. Ya. Oke, silakan. Timer jalan. Jadi percumalah saya ini mempelajari Quran 10 tahun kalau si Tahta ini juga nggak percaya dengan Qurannya sendiri. Di dalam Quran tidak pernah ada ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Quran itu maka kamu harus belajar nahwu shorof, mantek, balaghah, ini dan lain. Nggak ada. Sampai kiamat kalian cari itu nggak bakal ada itu. Quran itu sudah mengatakan bahwa Quran itu dibagi 2, ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang nggak jelas atau mutasabihat. Cuman itu, nggak ada ayat yang lain-lain selain daripada itu. Nah kalau ayat yang jelas, mutasabihat nggak usah kita bahas karena Quran bilang tidak ada yang mengerti takwilnya selain Allah kan, ya kan? Nah ayat-ayat yang muhkamat atau jelas sudah jelas dikatakan jelas, kenapa harus dijelasin lagi? Ya? Apa kalian nggak percaya sih sama ngomongan Allah sendiri bahwa itu sudah jelas? Masih juga kalian bantu tanya ini biar jelas, tanya itu biar jelas. Apa kalian anggap Allah itu seorang yang nggak mampu menyampaikan pesannya sehingga kalian harus minta bantuan Ibnu Katsir, Jalalain, ini segala macam yang nggak pernah sama sekali disebutkan dalam Quran? Ya, Quran itu sudah mengatakan bahwa orang-orang ahli kitab itu mengenal Muhammad seperti anak sendiri. Malah kalian tanya Muhammad sama Ibnu Katsir, malah kalian baca buku Al-Bidayah wa Nihayah. Ya? Dari mana itu dapat cerita Muhammad ke gua, dapat ini dadanya dibelah, dicuci. Kalian dapat cerita dari mana? Orang Quran suruh ngomong nanya sama ahli kitab yang kenal Muhammad seperti anak sendiri kok. Kalian nggak percaya? Gitu loh. Kenapa Tahta nggak percaya sama Quran sendiri? Ditambah-tambahi. Oh, itu maksudnya mengenal Muhammad itu dalam urusan nubuat, bukan dalam segala hal. Dalam urusan mana ada di situ dalam urusan nubuat Tahta, kecuali kau mau bikin Quranmu sendiri, kau edit sendiri, baru ada di situ. Gitu loh. Kenapa kau tambah-tambahi Quranmu itu, kau kurang-kurangi, kau anggap Tuhanmu itu seperti orang yang linglung ketinggalan, kalau ngomong selalu ketinggalan, kau tambah-tambahi tanda kurung. Kenapa Tahta? Jangan begitu ya. Kalau sudah dikatakan mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri, udah cukup, nggak usah ditambah-tambahi, nggak usah dikurang-kurangi, imani begitu. Jadi kau tanya Muhammad itu sama orang-orang yang membaca kitab terdahulu. Jangan kau tanya sama orang-orang yang setelah Quran turun. Iya kan? Akhirnya kau dapat cerita versi Muhammad yang seperti itu, yang dadanya dibelah, dicuci hatinya, dibersihkan. Gitu loh Tahta. Kenapa gitu loh? Saya pengen teman-teman muslim ini untuk kembali mempercayai Al-Quran lagi.
Jangan mempercayai yang nggak ada di Quran. Prihatin saya dengan kalian. Waktu habis. Oke, silakan Ustadz Tahta. 3 menit. Oke. Nah, jadi kalau ada orang memahami Al-Quran tapi tidak tahu gramatika Arab. Nah, ini jadi mainanku ini. Karena saya per kalimat, per titik, per huruf tahu itu tentang Al-Quran itu. Sehingga kalau ada orang tidak butuh itu, maka bagi saya itu mainanku itu nantinya. Oke, ke tema. Jadi gini, ketika dalam Al-Quran mengatakan, saya contoh satu dulu. Misalnya, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di sini ahli kitab. Karena orang Arab ini, ahli zikri di sini adalah ahli kitab. Coba baca tafsir Jalalainnya. Karena orang Arab ini, ketika Rasulullah mengaku utusannya Allah, mereka heran. Mana mungkin utusannya Allah berupa manusia? Sedangkan menurut versi mereka yang namanya utusan itu adalah malaikat. Akhirnya Al-Quran mengatakan, mereka kan dekat dengan ahli kitab nih, orang Arab ini. Maka disuruh tanya kepada ahli zikri, yaitu yang mempunyai kitab. Misal saya nanya, wahai ahli kitab, benar nggak Allah itu pernah mengutus manusia untuk diutus berdakwah? Pasti mereka menjawab iya. Karena memang yang namanya utusan itu memang seperti itu, manusia memang, bukan malaikat. Seperti Musa, Yesus. Atau bertanyalah kepada ahli kitab, kan ada Al-Qur'annya. Maksudnya, itu ketika Rasulullah menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Makanya ada surat Yusuf, surat Hud, surat Ibrahim. Muhammad, kalau engkau tidak ragu-ragu tentang penjelasan ini, nanyalah kepada ahli kitab. Maksudnya apa? Ditanyakan misalnya Al-Quran menceritakan tentang Yesus. Dalam Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel. Ya. Dalam surat Al-Imran 49. Atau surat Shaf ayat 6. Ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Bahwa dia utusan Allah untuk Israel. Atau waja'alnahum masalah li bani Israel. Al-Juhruf 59. Coba apakah benar Al-Quran itu Yesus diutus untuk Israel? Maka ternyata ketika tanya kepada ahli kitab, dijawab bahwa dia memang benar-benar utusannya Allah untuk Israel. Di mana? Matius 15:24. Aku diutus untuk Israel. Yohanes 17:9. Dia berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Matius 19:28. Yang dihakimi hanya 12 suku Israel. KPR 13:23. Dia sebagai juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Ayat 6. Dia pemimpin untuk Israel. Matius 10:5-6. Dia melarang orang pergi dakwah keluar Israel. Berarti Al-Quran benar. Ketika disuruh nanya kepada ahli kitab. Waktu habis. Oke, silakan Edis. Kata kok lari kemana-mana ya? Lari ke Injil, lari kira kisah para rasul. Ini tahta ini ngapain sih? Yang kita bahas tadi ini adalah kenapa tahta itu dan teman-teman yang lain menambah-nambahi isi Quran. Itu loh. Di dalam Quran itu, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, di situ nggak ada Muhammad loh. Ditambahi tahta, oh Muhammad. Apa tahta itu menganggap Allah suruh Muhammad nanya orang seolah-olah Muhammad nggak percaya sama Allah? Coba tahta. Ngapain Allah menyuruh Muhammad suruh nanya sama orang? Apa Muhammad udah nggak percaya lagi sama Allah? Hah? Gimana tahta? Kalau kamu berpikir bahwa Muhammad adalah seorang yang sangat percaya kepada Allah, kenapa kamu mengimani di detik yang sama Allah menyuruh Muhammad nanya ke orang lain untuk membuktikan ucapannya bahwa ucapannya benar? Ini kan kamu menganggap bahwa Muhammad gak percaya sama Allah, Tata, kayak gini caranya. Karena kamu tambah-tambahi di situ dalam kurung Muhammad, padahal di situ nggak ada Muhammad. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, kamu bilang di situ kamunya Muhammad. Padahal di situ nggak ada Muhammad, gitu loh, ya. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Sama tahta diedit, maksudnya dalam urusan nubuat. Mana ada di situ dalam urusan nubuat tahta? Itu yang kita bahas tadi. Sekarang coba
Umat Muslim tahu Muhammad dari mana? Apa ada Muhammad nanya, umat Muslim nanya sama ahli kitab? Apa ada umat Muslim belajar sama kitab-kitab terdahulu? Apa ada umat Muslim belajar kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya? Seperti perintah Al-Quran, disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Yang dilakukan tahta mana peduli tahta sama Qurannya? Yang dilakukan tahta malah percaya sama ulama ini, mazhab ini, imam ini, ulama ini menurut itu, persis kayak wafi. Gitu loh. Apa kamu nggak percaya lagi tahta sama Quranmu? Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Malah beriman kepada kitab Ibnu Katsir, kitab Jalalain, kitab ini yang nggak pernah disebutkan dalam Quran. Quran sendiri sudah ngomong bahwa ini bahasa Arab yang jelas sejelas-jelasnya, tidak ada keraguan padanya. Malah nanya sama penafsir-penafsir, sedangkan penafsir sendiri, para penafsir banyak yang cakar-cakaran, beda satu sama lain. Ngerti nggak kamu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya. Giliran ditanya sama penafsir, menurut penafsir ini A, menurut penafsir ini B, menurut penafsir ini C, menurut penafsir ini D. Beda-beda semua. Apa mereka ragu-ragu tentang artinya itu? Gimana kamu Tata? Percayalah kamu sama Quran. Masa saya nyuruh kamu percaya Quran? Waktu habis. Silakan Ustaz Tahta. Nah, ini kan kenapa saya suka kalau kepada orang yang nggak ngerti Quran. Mainan. Aku makanya gitu ya. Jadi gini deh. Saya menjelaskan kenapa ada ayat-ayat disuruh bertanya kepada ahli kitab atau ahli zikri. Itu kalau berhubungan tentang nubuat Rasulullah, ya, atau tentang anggapan orang Arab yang mengatakan malaikat itu anaknya Allah. Jadi kalau andaikan Allah ingin mengutus, pasti bukan manusia. Ini kamu baca di surat 16 ayat 43 itu tentang ahli zikri itu. Itu membahas tentang, coba baca tafsirannya, tafsir Jalalain. Di situ maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, maksudnya apa? Jangan hanya ke orang Arab kalau masalah nubuat. Karena yang punya nubuat Rasulullah itu adalah ahli kitab. Taurat menjelaskan Nabi akhir zaman seperti apa, Yesaya 29. Kayak gitu tuh ya. Terus kalau Injil ada pendeta Bahiro atau Waraqah bin Naufal. Gitu loh. Terus kalau masalah, kalau engkau ragu-ragu Muhammad, itu dalam hal tentang ketika Rasulullah menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Misalnya nanya tentang Isa. Tiba-tiba Nabi Muhammad kan tidak tahu nih tentang Nabi Isa, Yesus. Tiba-tiba menceritakan ada surat Maryam. Akhirnya kata Allah, kalau engkau ragu Muhammad, tanyakan kepada ahli kitab. Benar enggak? Coba saya mau nanya misalnya. Wahai ahli kitab, dalam Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel, katanya Yesus itu diutus untuk Israel. Benar nggak? Pasti mereka mengatakan benar. Di ayat yang mana? Ya tadi itu. Matius 15, Yohanes 17, Matius 19, KPR 13, Matius 2, ya Matius 10. Terus misalnya aku nanya, dalam Al-Quran, Yesus itu menerima wahyu, menerima ajaran. Ya, wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Atau qalu ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia seorang nabi diberi kitab. Benar nggak dia diberi wahyu? Nanya ke ahli kitab, pasti ditanya. Jawabannya ada dalam Yohanes 12:49, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Berarti benar kan Al-Quran? Andai kan saya bertanya kepada ahli kitab, pasti mereka tidak akan berbeda dengan Al-Quran. Karena apa? Karena memang di konteks yang berbeda. Sehingga kalau ada Al-Quran, ingat Tata, dalam kitabmu, kamu bertanyalah kepada ahli kitab misalnya. Dalam hal apa? Tentang kisah-kisah nabi-nabi. Atau tentang nubuat. Bukan semua. Nah kalau kamu tidak paham kitab itu, siap-siaplah kamu menjadi mainanku kamu. Ya, gitu ya, lanjut. Waktu habis. Saya tidak tahu ya. Kenapa Tata ini kok lari-lari ke Matius? Enggak, apa sih Tata yang kita bahas ini Tata? Apa udah mau ganti topik? Apa udah nggak mampu lagi menjawab? Ya, yang kita bahas dari tadi ini apa sih? Kamu menambah-nambahi isi Quranmu sendiri.
Kamu bilang mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak sendiri, itu dalam urusan nubuat itu. Ayat Qur'annya mana? Ayat Qur'an nggak bilang itu dalam urusan nubuat. Apa kamu nganggap Allah itu, kamu anggap Allahmu itu sebagai orang yang sebagai yang berfirman itu ketinggalan? Dia suka ketinggalan gitu kata-katanya. Apa kamu anggap gitu? Seandainya benar katamu bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak sendiri dalam urusan nubuat, pasti ayatnya di situ ada dalam urusan nubuat, Tahta. Kenapa kamu tambah-tambahi itu? Lalu kalian menggambarkan sosok Muhammad itu dari mana? Lahir di ini, ke umur 40 tahun ke Gua Hira, dapat wahyu, dadanya dibelah waktu kecil. Itu dapat dari mana cerita itu? Dari ahli kitab atau dari mana? Atau dari kitab-kitab orang yang dikarang sebelumnya? Gitu loh, Tata. Kok lari ke Injil, lari ke ini? Ya, jadi males saya kayak gini nanggepin kamu. Lebih bagus saya nanggepin komentarnya Alwan di komentar. Ya, disuruh nanya kepada ahli kitab. Tapi ahli kitab tukang malsu-malsuin kitab. Ini kan nggak masuk akal. Masa Allah menyuruh orang bertanya kepada orang yang tukang malsuin kitab? Ada-ada aja pikiranmu kayak gini, Alwan. Ya, lagi pula, Tahta, apa kamu menganggap bahwa Muhammad itu orang yang meragukan Allah sih? Kok sampai-sampai Allah menyuruh Muhammad bertanya kepada ahli kitab? Apa Muhammad tukang ragu-ragu sama Allah gitu? Gitu, Tahta. Kamu berpikir bahwa Muhammad itu sosok yang sering ragu-ragu sama Allah, sehingga disuruh Allah untuk mengkonfirmasi bahwa yang dikatakannya itu benar kepada orang-orang yang dituduh Alwan tukang pemalsu kitab? Ini logika macam apa yang sedang kalian bangun ini? Hah? Logika macam apa? Kalau ada suami istri bertengkar, suami bertanya, kalau kamu nggak percaya tanya sama si Anu, si Pulan. Seharusnya si Pulan ini menjadi orang yang sangat dipercaya. Bagaimana mungkin si Fulan itu menjadi tukang tipu, tapi disuruh istrinya bertanya kepada si tukang tipu. Kalau kamu nggak percaya, tanya tuh si Fulan yang tukang tipu. Gitu loh. Seharusnya orang yang dikonfirmasi, disuruh mengkonfirmasi kepada seseorang adalah orang yang terpercaya. Gitu loh. Herman saya dengan kalian. Disuruh mengimani kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Malah beriman kepada kitab ini, kitab itu yang nggak tahu dari mana. Silakan. Waktu habis. Silakan, Tahta. Oke, kalau saya itu mau bedah satu-satu yang dibahas. Misalnya saya bahas tentang alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum itu. Mereka mengenal Nabi Muhammad malah melebihi mengenali mereka kepada anaknya. Nah ini, kalau kita baca penjelasan ayat ini, Al-Qurtubi mengatakan telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah engkau dahulu mengenal Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu sendiri? Abdullah ibnu Salam ini seorang rabi, ya, rabi Yahudi. Iya, dan bahkan lebih dari itu. Nah, itu ya. Jadi ayat itu menjelaskan tentang nubuatnya Rasulullah, tentang akan ada Nabi akhir zaman. Nah, kalau kamu mengatakan dari mana kamu tata? Loh, makanya kamu kan tidak tahu. Kan udah aku bilang, kalau ada orang tidak paham Quran, sok-sok paham, mainanku itu. Saya itu bisa berdebat pakai Bible. Makanya kamu tidak mungkin berani tentang Yesus menurut Bible. Siapapun tidak mungkin berani orang Kristen debat dengan saya tentang Bible itu. Juga tentang Al-Quran. Maka kalau orang Kristen bahas Quran, tidak usah debat itu. Cukup bertanya itu. Dan saya beri waktu seumur hidup itu. Atau mau Bible, tidak mungkin berani mereka. Karena saya menguasai dua kitab ini. Itu yang harus kamu ketahui. Jadi, apa yang saya jelaskan itu sudah sesuai topik. Ketika ada Al-Quran menjelaskan mereka mengenal melebihi anaknya sendiri. Ketika kamu membahas tentang kenapa disuruh bertanya kepada ahli kitab, udah aku jelaskan satu-satu apanya. Ya, yang kamu ingin bertanya lagi. Terus tentang beriman kepada Taurat, coba disebutkan ayatnya di mana. Yang saya tahu, ya beriman kepada Taurat di situ itu menjelaskan kepada ahli kitab. Yang mana kalau mereka beriman kepada kitab Taurat dan Injil, pasti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad. Karena ada penjelasan di dua kitab ini. Ya, jadi kalau kamu ingin bertanya tentang ayat itu, silakan tunjukkan surat apa, ayat berapa.
tentang disuruh beriman kepada Taurat dan Injil? Nanti saya jelaskan. Dan kamu jangan mengatakan saya lebih paham 10 tahun. 10 tahun tidak bisa baca Quran itu gimana? Apakah cuma terjemahan? Kalau cuma terjemahan yang kamu paham, mainanku itu, Des. Kenapa? Jangan kamu keluar-keluar saya lebih paham. Nah, ini ada Ustaz Alwan. Boleh dites. Siapa yang menguasai Quran? Saya atau kamu? Kamu 10 tahun. Boleh. Mulai dari bacaan dulu. Atau Ustaz Alwan baca, terserah surat apa, ayat berapa, jangan disebut. Nanti aku yang dengan kamu disuruh menjelaskan. Ustaz Alwan membaca, terserah. Beliau acak-acak Al-Quran itu. Nanti saya dan kamu gantian menjelaskan. Berani kamu? Kalau kamu tidak berani, jangan kamu mengatakan saya lebih paham daripada orang-orang di sini. Jangan gitu. Kita ini orang netizen perlu bukti. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya, jadi hilang giro saya untuk melanjutkan diskusi dengan Tahta karena apa yang ditanya ngelantur dengan apa yang dia bicarakan ya. Saya menyuruh dia untuk menunjukkan ayat di dalam Quran bahwa orang-orang itu mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu dalam urusan nubuat itu di ayat mana. Dia tidak bisa menunjukkan. Sudah skakmat ini sudahan. Ya. Nggak ditunjukkan sama sekali. Dia lari kemana-mana bahas ini segala macam. Ya. Di dalam Quran jelas dikatakan beriman kepada kitab-kitab terdahulu, dikonfirmasi oleh Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi nggak ada barangnya. Mana tata barangnya? Disuruh beriman. Masa abad ke-7 disuruh beriman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Baru abad ke-7 loh itu dia mau. Kalau seandainya abad ke-7 Taurat dan Zabur dan Injil itu sudah dipalsukan, sudah tidak ada, ngapain disuruh beriman kepada kitab yang sudah nggak ada Tahta? Ya, itu loh yang coba kamu pikirkan itu. Yang saya lihat Tahta, kamu dan kawan-kawan ini saya lihat itu sudah nggak percaya lagi dengan Quran. Quran bilang A, kalian bilang B. Inilah yang saya bilang, Tahta dan kawan-kawan ini sudah menuhankan para ulama. Kenapa saya sebutkan Tahta dan kawan-kawan menuhankan para ulama? Karena nggak percaya omongan Quran, lebih percaya omongan ulama. Gitu loh. Seperti tadi Tahta bilang, oh itu dalam urusan nubuat itu. Mereka mengenal Muhammad itu dalam urusan nubuat. Kalau yang lainnya nggak kenal, nggak ada Quran ngomong gitu. Persislah ini seperti yang terjadi antara Muhammad dan Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim datang kepada Muhammad, Muhammad sedang membacakan, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Adi bin Hatim bilang, oh tidak ya Muhammad, mereka tidak menyembahnya, mereka tidak menuhankan rahib-rahibnya. Kata Muhammad, tidak. Mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah dan mereka mengikutinya. Jadi ketika ulama itu, ketika Allah bilang A, ulama bilang B, dituruti yang B itu oleh para pengikutnya. Akhirnya mereka menuhankan ulama itu. Inilah yang dilakukan Tahta dan kawan-kawan. Ya, Quran bilang mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Oh, dibilang Tahta, oh bukan gitu, maksudnya bukan gitu. Itu dalam urusan nubuat. Ya, Quran bilang suruh beriman kepada kitab-kitab terdahulu, abad ke-7. Suruh beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tahta bilang, oh Taurat dan Injil sudah dipalsukan, jangan beriman. Inilah yang saya bilang Tahta, kamu itu sudah menyembah rahib, sudah menyembah ulama. Kau gak percaya lagi sama Quranmu. Ya, cukup sekian. Lanjut teman-teman, kita diskusi sama yang lain lagi, silakan. Oke. Baik. Saya jelaskan ya. Dis, kan saya sudah menjelaskan tadi. Menurut Qurtubi, ini saya ambil dari penjelasan tentang alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Surat Al-Baqarah 146. Aman ayatnya, ini kan udah ayatnya. Terus penjelasannya, coba. Al-Qurtubi mengatakan, telah diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah ada tentang aku dalam Taurat dan Injil? Dia mengatakan iya. Nah ini sudah bukti. Nah kamu, apa yang kamu bahas dari tadi? Coba. Ya, sedangkan apa yang kamu tanya sudah saya jawab. Yang kedua, kamu sekarang mengatakan paham Al-Quran. Saya di sini ada dua guru saya di sini. Muhammad Zia dengan Ustadz Alwan. Boleh dites. Ya,
Kalau kamu tidak berani, saya beralih. Kamu berani lawan saya tentang Bible, tentang Yesus. Tinggal milih. Ya, Al-Quran atau Bible. Kalau Bible tentang Yesus. Kalau Al-Quran, kita dites pakai bacaan dulu. Bahkan di sini nanti Ustadz Alwan suruh baca. Terserah surat apa, ayat berapa, nanti kita menjelaskan. Saya dulu atau kamu dulu. Tidak usah disebutkan surat apa, ayat berapa, tidak usah. Kita jelaskan dengan tafsirannya semuanya. Kalau kamu berani. Kalau tidak berani, ya sudah. Berarti kamu itu mainanku kamu ya. Tinggal pilih mau debat tentang Yesus menurut Bible atau Al-Quran. Mulai dari bacaan paling dasar dulu. Di sini jurinya Ustadz Alwan dengan Muhammad Zia. Nah, itu kalau kamu berani itu. Kecuali kamu mau tarik lagi ke perkataan kamu. Saya belajar 10 tahun Quran. Tidak ada yang paham daripada aku. Ya kita buktikan. Karena orang tidak butuh ucapan, perlu bukti. Gitu loh. Ya, silakan. Saya langsung ke inti saja. Karena percuma kalau debat dengan kamu itu. Lebih baik kita buktikan mana yang paham Quran. Kalau kamu berani, gimana? Berani, Edis? Ya. Kalau berani, enak itu. Kalau kamu tidak berani, sudah. Iya. Iya, silakan. Ya, jadi tadi permintaan saya seperti itu. Kan dia sudah mengklaim sebelum ini berlanjut dia berbicara tentang Quran, kita uji dulu gitu, diuji. Dan ujinya sesuai standar ketika seorang ahli itu di dalam Al-Quran. Ayo, Edis, berani tidak Edis? Moderator sudah bantuin Tahta ini ya? Enggak, saya dari awal saya berbicara itu, Edis. Dari awal saya bicara, sebelum masuk ke diskusi. Kayaknya tadi saya diskusi dengan Tahta ini, kayaknya udah ganti orang nih. Iya, Tahta udah dianggap tidak berfungsi lagi ya. Dis, cara-caramu menghindar itu diketawain, Dis. Sama teman-teman. Kayaknya tadi saya diskusi dengan Tahta loh. Kok suaranya ganti ya? Tahta udah ganti orang? Saya bukan bicara diskusi. Saya bukan bicara diskusi, Edis. Saya menyambung aja apa yang diminta Ustaz Tahta. Saya juga mengatakan dari awal. Gimana kamu mau diuji? Supaya Edis berjalan? Ingin membuli Tahta? Enggak. Kamu tuh harus punya legal standing. Oke, baik. Sekarang saya dengan Abu Hadid ya. Quran. Baik, silakan Abu, tolong. Saya hanya meminta diuji klaim kamu bahwa kamu itu ahli Quran, lebih paham Quran dibanding daripada orang-orang Islam. Betul. Itu aja, Dis. Tidak ada dari kalian itu yang lebih paham Quran daripada saya. Bawa sini orangnya yang lebih ngerti Quran daripada saya. Yuk, uji bareng dulu. Gimana, Ustaz? Uji bacaan dulu, Ustaz. Silakan. Oh, bacaan. Ngapain bacaan? Alwan. Ngapain bacaan? Isinya aja. Al-Quran itu dibaca. Quran itu dibaca. Dibaca dari mana? Katanya dihafal. Apanya yang dibaca? Orang nggak ada teksnya kok. Dibaca. Katanya dihafal. Sekarang jadi standar ganda nih. Kalau kemarin katanya dihafal, sekarang dibaca. Nah, ini apa enggak? Jadi cara bisa tanya dulu. Oke, saya tanya. Cara mengalihkan. Berarti zaman dulu kan inilah ya kalau kita lihat orang ditolong ini. Yang salah itu antum Abu Hadid. Antum yang salah. Antum mengharap seperti tuyul yang memimpikan bulan. Gak bisa. Ya. Semua perkataan salahin Anda tuh Abu. Anda sudah diganti. Saya salah. Iya benar. Saya salah. Salah, Abu. Anda itu mengharap ada cebol untuk bisa tinggi, dia nggak akan bisa. Sudah dipersalahkan Alwan. Lihat, tinggi nggak bisa. Biarkan aja mulutnya. Lihatlah. Tepesan kosong. Lihatlah bagaimana Alwan menyala-nyalakan itu. Lihat itu. Iya, dia salah. Ini Abu ini mengharap orang mengharap silakan coba tunjukkan panjat pohon, nggak bisa, Bu. Di mana bahwa mereka mengenal Muhammad itu dalam urusan nubuat? Coba dalam urusan nubuatnya di mana, Tata? Tata, oke, sekarang saya naik ke bulan. Bisa timer 33 menit sama Edis? Boleh. Si Tata sudah digantikan lagi ya oleh Alwan ya. Tadi kan dia bilang Tata sudah selesai. Tata, Fadol, kalau masih mau saya kasih kursi lagi ke Tata.
Udah selesai dia. Udah kau dia. ya. Udah kau dia. Tadi waktunya masih banyak udah ditinggal Biarin sama dia. aja. Orang nggak Framing mampu dia jawab. itu framing dia itu kita anggap ini aja Saya seperti apa? saya angkat topi di lato-lato, suara lato-lato itu. Jadi kalau dia Ya. framing anggap suara lato-lato aja. Biasa aja, santai, relax. Ustaz Alan. Begitu Saya banyaknya topi orang kalau soal teriak-teriak di klaim. bawah tuh. Begitu banyak orang teriak-teriak di bawah tuh. Naikkan saya, tolong. Saya pengen ketemu sama angkat Edis. topi saya. Perasaan Pengen kamu banget saja, saya. Edis. Tolong, pengen banget saya Angkat ngobrol sama topi Edis. saya. Waduh. Iya. Gini, Begitu Assalamualaikum. banyaknya orang cerita kalian yang pengen cacing ngomong jadi sama ular saya. naga itu nggak usah ditanggapin. Orang cerita cacing jadi ular naga Betul, itu nggak usah betul. ditanggapin. Pepesan kosong Saya- itu janganin. Tadi Tong bulan, kosong Ustaz. memang biasa Saya nyari tadi malam ke bunyinya. bulan, Ustaz. Tong kosong itu biasanya Ya, ke bulan malam, Ustaz. Oke, Ke 3 bulan. menit, 3 menit. Saya dengan Jalan Edis. kaki saya. Persis kayak cerita Nabi tetangga nih. Tadi malam barusan Oke. ke kota lain. Oke, siap. Oke, siap. Ya. Dul, Ustaz Alan duluan ya. Ya. itu Kristen ya? Itu ayat Trinitas nggak ada kan di Bible ya? Oh, Bang nggak Rizal, ada ya? sebentar, Kemana-mana Bang nih. Rizal. oh iya, ini gue sebentar, lagi nanya, Rizal. lagi nyimak lagi. Nanti. Pakai kayak gue mute ya. Iya. Weh, Nah, Ustaz, ini mulai. dia. Ya. maaf kirain tadi udah di mute. Oh, siap. Dia ngomong sama temen yang Kristen. Ya. Oke. Waktunya diulang dulu, di pause dulu. Saya dulu di awal ya. Oke, ulang. Data Diulang, sudah diulang. digantikan Oke, oleh Alwan silakan. pemirsa. Karena si Data sudah masuk ke ruang ganti ya. Silakan Alwan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita harus berdoa dulu ya untuk menghadapi tong yang kosong ya. Karena tong kosong itu bunyinya yang besar. Isinya nggak ada. Tadi saya berharap dan memang nggak bisa diharap sama Ustaz Tahta untuk menunjukkan dalil ya. Gurunda saya Ustaz Tahta itu sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Quran itu an-nubuwah. Dan di situ di Quran kan jelas itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, itu menyangkut tentang apa itu? Tentang kehadiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang kitab ya, tentang tafsir, emang di Kristen nggak ada tafsir? Emang di Kristen itu nggak pakai tafsir apa? Ya, kalau misal kita lihat Maria di sana, Maria sudah pernah saya kasih tahu Maria, Edis, di kitabmu itu Maria itu siapa? Di perjanjian baru itu Maria itu siapa? Itu kalau buka teks aslinya itu nggak ada Maria Magdalena, Maria Betania, Maria istrinya Klopas, Maria ibunya Yakobus, nggak ada itu. Cuman Maria. Siapa yang menentukan ini Maria? Jangan-jangan yang ada di pesta perkawinan itu Maria Magdalena. Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan Maria yang bersama dengan dia setelah dia bangkit itu bukan Maria Magdalena, jangan-jangan Maria yang lain. Ya kan? Itu bagian daripada tafsir itu di kitab siapapun itu nggak bisa ditolak. Kemudian ketika kita merujuk kepada ahlul kitab, kita cuma diajak untuk membenarkan saja. Ahlul kitab ya seperti itulah. Tapi apakah mereka merubah-rubah kitabnya? Iya jelas mereka merubah-merubah. Kalau misalkan, kenapa lantas mereka disuruh merujuk? Itu tadi. Itu bukti bahwa Allah tidak merujuk secara umum kepada seluruh ahlul kitab. Nyatanya Allah terangkan tabiat mereka suka merubah-rubah kitab suci itu. PB itu mana ada itu tulisan Paulus? Nggak ada itu Yesus keliling-keliling ngajarin Efesus, Korintus, Roma. Mana ada itu? Nggak ada. Yang ada itu adalah itu ditambah-tambahkan nanti kemudian hari dianggap itu sebagai kitab suci. 60 tahun Edis, 60 tahun. Kalau Mersion nggak teriak-teriak, nggak akan ada perjanjian baru. Kalau Mersion itu tokoh bidat itu nggak teriak-teriak, nggak akan ada perjanjian baru. Kitab itu nggak akan ada. Abadan, forever selamanya. Sekarang kami disuruh beriman sama ahlul kitab. Emang ente? Kadang-kadang ente. Gimana ceritanya percaya sama kitab yang palsu itu? Ente sendiri percaya kitab yang Anda tulis itu nggak jelas siapa penulisnya. Siapa yang mau percaya surat kaleng siapa? Ahlul kitab yang dusur iman itu ahlul kitab yang dulu, yang ono yang dulu. Oke, waktu habis. Sebentar. Ada yang bisa gantikan saya timer, saya mau keluar sebentar. Tadi Ustadz Abu Hadid dia kayak Kasih yang ngasih koinnya ya. kayak apa namanya?
Mantul-mantul itu. Doubling suaranya. Saya. Itu dari mana ya? Oh, oke. Saya suaranya doubling. Doubling ya? Oke. Enggak. Maksudnya saya tanya ini doubling saya. Tadi doubling, nggak tahu siapa yang nyalain. Ini suaranya kayak mantul. Yang lain jangan di anu ya. Ya, oke. Ini tolong ada satu orang yang bisa sebentar Edis sebentar. Saya mau keluar sebentar. Ada yang bisa gantikan saya timer enggak? Bang Rizal bisa nggak? Saya belum 1000 Ustaz, bisa tapi nggak terbuka gimana? Ustaz Tahta bisa nggak? Jangan. Siapa yang bisa? Ustaz Tahta jangan. Coba yang lain di bawah. Udah turun kelas Sebentar. Lain naik aja yang bisa. Yang lain di bawah yang bisa timer, coba tolong naik dulu, bantu di sini. Kebetulan ini nggak bisa ditinggal sih, harus sebentar keluar. Kalau nggak ada ya gantian lah. Kita buat mainan aja lah, hiburan ini. Siapa yang mau timer dulu sebentar? Yang mau timer silakan. Disuruh jadi turun. Tata disuruh jadi ini tukang timer. Oh, ada guna omongan kamu. Kamu tuh mainan. Nggak mempan ini. Karena diskusi sudah tidak berfungsi lagi. Kami tuh sudah tahu bicara dengan siapa. Kami sudah tahu bicara sama Badut. Gitu loh. Ya udah, kalau memang ini nggak usah timer. Baik, ini aja dewasa. Sabar. Ada Ustaz Talib. Saling dewasa aja ya kita ya. Udah. Ada. Timer lanjut. Ada. Baik, oke, pasang waktunya. Jadi gini. Sebentar, disetting dulu. Dulu. Bilang star aja nggak tahu ini anak ini betul-betul. Masa kayak dididik. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam Ustaz Talib. Waalaikumsalam. Tolong bantu siapin timer bisa? Salah pakai perangkatnya ini. Bagaimana? Bentar. Saya dengar teriak tema. Sebentar. Ya. Mentang-mentang headset baru langsung gas. tapi sama-sama sama-sama satu sumber ini Ustaz Abu Hadid. Suara saya dengan suara dia sama. Ini pakai headset yang sama gitu ya? Nggak tahu. Sama. Kasih tahu aja sama, sumbernya sama. Nggak tahu. Mungkin dia punya beda kali ya. Ngumpulin koin itu 1,5 bulan beli headset. Mantap. Makanya harus kontroversi biar banyak koin Kalau jujur nggak bakal dapat koin. Iya, tadi tuh jangan minta yang macam-macam sama Edis lah. Itu satu koin itu nilainya berapa sih? 100 perak ya? Nggak sampai lah. Sampai 100 perak. Nggak sampai. Berapa menit? 3 menit. 3 menit ya. Coba lihat ini. Ini jahil ini, coba takut cicak. Keroyokan nih 5 lawan 1 ya. Edis TV aja. Waduh. Memang begitu Bang. Memang begitu karena kalau seorang Edis itu seperti Ronaldo. Jump.